Hello Sobat Ojakis. Di atas ramp yang lumayan curam ini tersedia sebuah sejarah gitu ya, sebuah ikon dan sebuah Mercedes-Benz yang menjadi impian oleh rata-rata pria di dunia. Iya, ini adalah Mercedes G-Class dan bukan G-Wagon biasa. Ini AMG G63 alias paling atas, plus ini pun custom spec. Jadi sangat menarik sekali. Dan ini seperti yang kalian tahu, merupakan salah satu SUV paling ikonik dan paling legendaris di dunia. Nah, luarnya boleh retro, tapi dalamnya dan teknologinya semua sudah sangat modern sekali. Karena itu, kayak apa sih salah satu SUV terbaik di dunia satu ini? Kalau gitu, yuk kita bedah luar dan dalam. Start your engine. Money, I'm a Cheeto, blow up like C4, trying to get a smoke like a Eksteriornya tampil neo-retro, sangat mirip dengan G-Wagon yang lama namun telah 100% diperbarui sehingga tampang legendarisnya tetap terlihat ikonik. Nah, Otojakis, Mercedes AMG G63. Iya, akhirnya setelah sekian lama udah banyak yang request, kita pun udah mencari unit dengan sangat susah, kita akhirnya kesampaian juga untuk mereview G-Wagon. Iya, salah satu SUV paling ikonik nggak hanya di lineup Mercedes, tapi di dunia ya. Homage ke G-Wagon yang lama itu benar-benar kental banget. Jadi banyak orang kan yang lihat kayak Defender yang baru gitu-gitu kan merasa kayak oh terlalu modernized gitu-gitu. Tidak untuk G63 yang baru ini karena dia masih sangat kotak bentuknya ya, bener-bener kotak ala kaleng kongguan begitu. Desainnya dengan exposed hinges kayak gini ya. Semuanya tuh kelihatan lagi-lagi bikin kayak itu klasik banget. Kaca udah defogger, di sini udah third brake stop lamp dan spare tire ini pun di cover dengan desain yang lagi-lagi homage ke G-Wagon yang terdahulu, makanya desain ini sangat-sangat ikonik banget. Ini bumpernya juga, ya walaupun dia sudah plastik gitu, tapi secara desain dia benar-benar terlihat seperti bumper Jeep yang lama ya. Jadi benar-benar dia hanya flat seperti ini dengan aksen-aksen kayak satin silver gitu-gitu, jadi nggak terlalu polos. Kemudian untuk bagian teknologi juga di sini parking sensor udah ada 6 buah gitu ya, karena kan mobil ini dilengkapi dengan Parktronic, jadi bisa auto parking. Bagian taillights-nya juga desainnya tuh simple gitu, benar-benar homage ke yang lama. Dia hanya model kayak tablet kayak gini ya. Dan ini pun nyalanya udah LED seperti ini. Dan sini pun lengkap dari mulai sen, lampu mundur hingga rear fog lamp itu semuanya juga sudah LED. Dan juga di bawah sini juga ada contohnya kayak tambahan mud flap optional seperti ini yang bikin dia terkesan lebih jadul dan lebih retro itu dapat gitu. Di belakang sini tidak ada exhaust-nya. Kenapa? Karena exhaust mobil ini tuh ada di bagian samping. Siluet kotak non-retro itu kelihatan makin jelas banget kalau kita bahas bagian sampingnya. Karena ini benar-benar masih mempertahankan bentuk yang serupa dengan yang lama ya. Kayak contohnya di bagian samping sini kan yang lama juga ada strip gini ya. Kayak semacam molding yang seolah melebur ke bagian handle-nya, ini pun udah diperbarui. Dan ini hitam, aslinya chrome karena ini lagi-lagi night package. Dan pintunya ini juga masih berasa klasiknya. Kalau kita buka, ini jadi dia handle tuh masih serupa dengan yang lama. Dia mirip kayak handle kulkas tahun 90-an gitu yang kalian pencet di sininya. Jadi kalian grip, nggak kalian tarik tapi kalian pencet seperti ini gitu. Dan di sini pun pintunya lebih berat dari kebanyakan pintu mobil umum. Ini terasa seperti pintu tank dan nutupnya itu harus dibanting karena kalau nggak kenceng. Nggak kenceng. Harus bener-bener literally seperti itu dia baru akan menutup. Dia punya charm sendiri gitu. Ini footstep-nya jauh lebih nongol dibanding bagian pintu sini. Jadi kalau misalnya kalian ada parkir mepet sama orang, ada orang buka pintu, pintunya nggak akan menyentuh ini. Pintunya pasti akan kena footstep-nya dulu sebelum kena ini. Jadi ini melindungi cat mahal ini gitu ya. Spion, nah ini salah satu part di luar yang sudah sangat modern sekali. Karena kan yang lama tuh spionnya kotak. Ini spionnya bulat kayak spion Mercedes zaman now. Ini juga sebenarnya gue ngeliatnya agak sedikit kayak out of place gitu, tapi ya oke lah.
Di sini sendiri juga ada indikator yang udah LED, ada kamera 360 di bawah sini, dan juga ada blind spot monitoring di bagian kacanya. Ini pun udah electric retract dan udah auto retract juga tentunya, yalah harga segini gitu kan. Dan juga ini emblemnya tuh nyambung kayak ke fender sini, ada sambungan kecil yang ada emboss AMG-nya di sini. Termasuk di bawahnya tulisan V8 bi-turbo. Iya, 4000 cc V8 dengan 2 buah turbo. Kayak apa? Ntar kita startup, suaranya luar biasa. Suaranya di channel melalui exhaust yang tentunya AMG tune juga ada di bagian samping sini, dan itu ada 2. Jadi kanan dan kiri dia quad exhaust ya. Suaranya itu German muscle banget. Ntar stay tune aja buat suaranya. Sesuai dengan custom spec, ini sendiri dari peleknya sudah berbeda dengan G63 yang standar. Yang standar itu kan ring 21 inci, ini dia sudah ring 22 inci, model akar seperti ini, dan ini tentunya by AMG. Pelek ini juga serupa dengan yang dipakai di G63 yang Edition 1 gitu ya. Jadi ini sendiri sebenarnya ada di Edition 1, tapi di bagian yang standar ini merupakan optional, dan optionalnya harganya cukup fantastis. Ini di tengahnya itu sebenarnya ada kayak center cap gitunya, cuman center capnya lagi dicopot, itu ada di belakang, masih terbungkus dengan rapi, dibalut dengan ban Pirelli Scorpion Zero. Iya. Sedikit fun fact juga, jadi Pirelli itu kan punya lineup ban, kalau biasanya yang buat racing, high performance gitu kan namanya P0 gitu kan. Kalau yang biasanya buat SUV off-road itu Scorpion Verde. Nah jadi, untuk Scorpion Zero ini, dia menggabungkan SUV dengan high performance. Jadi Scorpion Zero alias mobil ini bisa dibawa off-roadan, tapi sekaligus bisa dibejek ala-ala P0 juga. Ya iyalah, 0 cepetnya 4,5 detik gitu kan untuk mobil segede gudang kayak gini. Wow. Dengan spek 295 40R22. Iya. Tentunya ini udah AMG tune, depan belakang semua sudah full disc brake yang seperti ini, cross drill dengan cover caliper yang berwarna merah seperti itu, yang benar-benar racing sekali gitu. Di depan dia udah double wishbone jadi modern, tapi di belakang dia masih suspensi model rigid axle seperti yang lama gitu ya. Jadi benar-benar off-roadnya dapet, tapi untuk on-road performance dan nyaman dia juga dapat banget. Luar biasa, ground clearance pun tinggi. Ntar kita bahas semua di bagian yang interestingnya karena itu menarik banget. Semua modernisasi yang dilakukan itu dilakukan dengan memperhatikan heritage bawaannya, seperti contohnya ini, lampu bulat, bumper yang seperti ini. Berhubung ini adalah G63 gitu ya, AMG G63, tentunya grillnya berbeda dengan G-Wagon yang biasa. Ini dia sudah pakai Panamericana grill yang bentuknya seperti ini, kesannya tuh agresif banget. Dan juga bagian depan sini pun udah lengkap, contohnya ada kamera di bagian sini, kemudian di sini pun ada radar dan segala macam, karena kan lagi-lagi mobil ini udah ada auto braking, ada adaptive cruise, udah lengkap gitu ya, dengan logo AMG di bagian situ yang menjadi simbol bahwa ini adalah AMG asli. Nah, ke bawah lagi juga bumpernya masih model kotak-kotak, walaupun iya sudah plastik gitu. Tapi ya secara desain masih homage yang lama tuh, kerasa banget dengan aksen satin chrome di bagian sini, satin chrome juga di bagian bawah, deflektor di bagian sini gitu. Teknologi safety juga selain tadi yang gue bilang situ ada radar dan kamera, di sini masih ada sensor 6 buah sama seperti di belakang, karena lagi-lagi ini udah ada auto parking. Dan tentunya salah satu hal paling ikonik yang dipertahankan dari model yang lama adalah bagian headlights-nya. Lampu ini itu bentuknya masih hampir serupa dengan yang lama ya. Jadi dia circular bentuk bulat seperti ini, dan dia terpisah, jadi ada di sini dan ada di bagian atas. Nah, untuk bagian headlamp utamanya tentunya teknologi Mercedes zaman sekarang udah LED multi beam di sini, proyektor LED di tengah, dan di sini pun ada DRL yang lagi-lagi keren karena dia LED dan bentuknya bulat kayak gini. Sennya ditaruh di bagian atas ini. Dia LED juga, tapi dia modelnya punuk, benar-benar khas banget. Kalau kalian nyetir terus ngesen di sini tuh kelihatan nyala gitu. Jadi benar-benar bagus banget. Secara overall, tentunya tidak ada satupun hal di mobil ini yang menurut gue itu kurang dari sosok sebuah SUV gitu. Dia retro iya, dia iconic iya, tapi at the same time dia sudah fully modernized. Jadi experience bawahnya tentu sudah jauh lebih baik dibanding G-Class lama yang rasanya kayak bawa truk gitu kan. Versi G63 kayak gini, kalian juga bisa ngasepin beberapa mobil nyolot yang ada di jalanan ibu kota. Iya, gue ingetin lagi, ini 0-100-nya 4,5 detik aja. Jadi kalau kalian pakai mobil-mobil yang sports car gitu kan, yang masih 6 detik gitu-gitu, kalian akan kalah dengan sebuah SUV yang bentuknya retro dan terlihat seperti gudang kayak gini. Dan yang lucu juga, kalau kalian bawa mobil ini dan kalian accelerate gitu ya, dia tuh masih mendongak gitu. Jadi kayak powerful, dan sesuai dengan tagline-nya, stronger than time. Indeed, this is one of the best SUV
yang sekarang ada di dunia. Interior memang masih mempertahankan desain kotak dan kaku khas dengan G-Wagon yang lama, namun seperti eksteriornya, kini telah 100% diupdate, penuh dengan teknologi canggih khas Mercedes. Nah, pas mau masuk, suara buka pintu itu udah khas banget ya, jadi suara kayak gitu, keceklek gitu. Dan gue pengen remind kanan lagi suara nutup pintunya, jadi kayak bener-bener klasik banget gitu, kayak suara besi ketemu besi, geplak gitu, bener-bener luar biasa. Dan masuknya memang ini mobil agak tinggi gitu, makanya ada footstep di bagian bawah itu kayak yang gue bilang, yang bisa kalian injak walaupun pas kalian turun ini rawan kena celana kalau mobilnya kotor, dan dia nggak ada grab handle di sini buat bantu kalian naik, jadi naiknya ya begitu aja gitu. Nah, wah tutupnya greh gitu, luar biasa gitu ya. Jadi kita tuh guys, interior dari Mercedes-Benz G63 tahun 2020 untuk unit yang ini nicknya ya. Dan sebelum kita mulai bahas interior yang sangat modern ini, tentu kita pengen bahas kuncinya dulu ya. Nah, kuncinya itu seperti ini. Jadi kuncinya itu memang tipikal kunci dari Mercy gitu ya. Dia sama dari A-Class sampai S-Class sampai G63 yang harga 8M ini. Kuncinya begini gitu. Jadi kalian bisa bohongin temen. Tapi di sini ada emboss AMG, tentunya ini membuktikan kalau ini AMG asli. Tombolnya ada lock, unlock, udah. Finishingnya glossy, nggak kayak yang versi murah-murah. Dan di sini pun ada logo Aval terbang yang khas dengan AMG yang asli gitu ya. Hal yang paling ditunggu pasti adalah suara startup dari si G63 ini. Kayak apa sih? Kan suaranya kayak German muscle gitu kan. 4000 cc V8 bi-turbo. Kalau gitu sekarang kita pengen startup dulu. Engine start stop di sini. Kita dengerin suaranya. Nah, atau jangkis, untuk urusan berpacu memang mesin dari si AMG G63 ini sangat luar biasa ya, karena dia the real AMG. Kodenya M157 4000cc V8 bi-turbo. Tenaga gede banget, 585 horsepower, dan torsinya yang lebih gila lagi, 850 Nm. Iya, ini bisa memutar bumi. Dimate ke transmisi otomatis berjenis AMG Speedshift 9G-tronic berpenggerak 4 roda. 0-100-nya catat dalam waktu kurang lebih 4,5 detik. Itu udah blitzing cepet banget untuk ukuran mobil yang kayak gudang gini. Dan top speednya ada di 220 km per jam. Dan kita yakin top speednya itu gara-gara aerodinamiknya gitu ya. Dan karena ini the real AMG, maka ini one man one engine. Kebetulan ini dibuat oleh Alexander Oborin. Baru tahu Alex bikin mesin. Nice. Sekarang denger suaranya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi benar-benar suaranya tuh eargasm, cargasm, car porn, atau apapun itu yang kalian bisa kasih definisi sendiri. Yang jelas, suaranya tuh nggak kayak sebuah SUV gitu ya. Suaranya kayak muscle car. Jadi benar-benar luar biasa, keren banget. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Nah, di sini tentunya mulai dari kualitas gitu ya, semua materials gitu, ini semua sudah soft touch dan standar Mercedes yang memang ultra luxury-nya mereka gitu ya. Ini semua benar-benar high quality. Secara desain pun ini masih ada homage kayak yang lama-lama, contohnya ada grab handle di sini gitu. Jadi benar kalau dipakai off-road, passenger tuh bisa pegangan gitu ya, nggak yang terpontang-panting banget. Ini masih ada, tapi tetap dengan sentuhan modern tentunya, seperti ada aksen carbon fiber di sini gitu, aksen brush aluminium di bagian sini, dan tentunya di bagian AC-AC pun dia sudah model turbine kayak ya Mercedes yang modern gitu. Nah, di sini kebetulan karena dia custom spec gitu ya, ini kombinasi interiornya tuh dengan Nappa leather yang berwarna merah, jadi terlihat lebih racing. Dan kalau kalian buka, ini pun glove box tentu sudah soft opening, ada lampunya, dalamnya tuh kayak Alcantara gitu, ada coin slot, dan suara nutupnya juga kayak terasa high quality gitu, nggak yang geprek-geprek gitu. Ke tengah, nah disinilah kelihatan ya modernisme dari sebuah Mercedes-Benz gitu. Freestanding display ini benar-benar khas dengan Mercedes modern gitu. Tapi
ini memang belum the latest MBUX ya. Jadi belum kayak tipe-tipe A-Class gitu-gitu. Ini masih kalah canggih bahkan sama A-Class terbaru. Karena ini dia bukan touchscreen. Dia masih menggunakan Mercedes Command yang sama seperti contohnya di C-Class ataupun di E-Class yang gitu-gitu. Dan di sini pun kontrolnya untuk Mercedes Command masih khas. Jadi belum trackpad kayak yang baru-baru gitu ya. Masih rotary dial. Dan di sini menunya pun cukup ekstensif. Jadi gue nggak akan bahas terlalu banyak semuanya. Ini udah gue bahas banget di tiap kali gue review Mercy. Menu utamanya seperti ini ada navigasi, radio, media sendiri inputnya ada Bluetooth teleponi, bisa teleponan juga, dan tentunya ada input untuk kayak di bagian sini gitu ya, ada segala macem. Di sini ada 12 volt socket, ada input untuk USB, dan semuanya pun udah bisa gitu. Udah bisa Android Auto juga, gini. Dan untuk bagiannya kendaraan di sini ada ya your typical arrangement, ada buat kayak seats, ada climate control, ini pun udah climatronic, ada dynamic select yang kalian bisa ubah-ubah di sini juga. Jadi kalian bisa ubah dari mode-modenya gitu. Comfort, Sport Plus, ya karena kan ini the real AMG. Tapi ada mode individual dan ada mode licin. Banyak yang bisa kalian putar-kutik di bagian sini. Dan di sini ada kayak sistem. Ini pun kalian bisa ngatur kayak displaynya, kalian bisa pilih temanya gitu. Ini kan lagi-lagi desainnya kan ada sporty. Ini sporty cuman ada di AMG loh. Jadi AMG itu dia ada display yang seperti ini ya, bentuknya kayak RF counter di tengah gede banget, merah-merah gini, sangat racing. Tapi kalau kalian nggak mau yang seperti ini, kalian bisa ubah ke klasik. Nah ini lebih familiar karena lebih normal. Walaupun begitu tetap ada tulisan V8 Biturbo AMG dan ada aksen carbon fiber di belakang. Atau progresif, ini yang lebih mirip dengan defaultnya Mercy modern yang dengan aura biru-biru gitu. Jadi di tengah sini ada lubang AC, lagi-lagi brush aluminium accent. Di tengah sini ada differential lock ya. Jadi di sini tuh bener seperti yang gue bilang, nggak cuman bisa kenceng dan bisa nyaman, tapi dia juga bisa bener-bener pure off-road. Jadi diff locknya itu ada kayak ada depan, ada tengah, dan ada belakang. Jadi ekstensif banget. Kalian tinggal kontrol di sini ada 1, 2, dan 3. Mau bawa off-road nggak takut. Ke bawah climate control standar Mercedes, dia triple zone, jadi kanan, kiri, dan belakang zona tersendiri. Dan ke bawah lagi di sini ada kayak shortcut untuk navigation, radio, media, teleponik, car information, hazard, dan ada jam analog di tengah sini yang tentunya di sini ada tulisannya IWC. Iya, jadi jamnya udah IWC, terkesan sangat premium gitu ya, luar biasa. Jadi ini bukan jam-jam kayak di Wuling Convero gitu, jadi berbeda. Mohon ya dibedakan gitu. Oke. 2 buah cup holder yang bisa kalian copot. Kalau kalian nggak perlu cup holder, bisa kalian tinggalin di rumah, jadi open storage aja. Dan ada untuk masukin kunci dan 12 volt socket buat nge-charge. Tutup lagi. Flush dan soft closing. Ke belakang command center di sini yang tentunya kayak gue bilang rotary dial. Di kanan ada volume control, ada untuk ngontrol exhaustnya, karena kan exhaustnya dia bisa yang standar dan yang powerful. Tadi pas kita start up itu ya mode yang powerful, rumble, pops and crack, benar-benar kerasa gahar banget. Ada buat parking kamera dan auto parking, dan ada low range. Iya, jadi selain ini ada diff, juga ini ada low range buat kalau kalian pengen nanjak yang gitu-gitu, dia oke banget. Di kiri dynamic select, tadi yang gue bilang ada yang lucu, ada mode licin. Pengaturan suspension gitu, ini kan bisa diatur lagi dampingnya segala macam gitu-gitu. Semua via di sini gitu ya. Termasuk ada untuk matiin traction control. Ke belakang lagi-lagi sini ada armrest yang terasa sangat mewah karena napa leather. Dibukanya ada tombol di sini yang flash. Kalau kalian buka, ini ada beberapa input untuk medianya, kayak untuk USB gitu-gitu. Dan di sini pun nggak kayak Mercy modern yang A-Class yang udah pakai Type C semua. Di sini masih USB yang biasa. Alhamdulillah bisa colok handphone kalian tanpa adaptor. Masuk ke bagian driving position. Nah di sini pertama-tama dari joknya dulu. Seperti yang gue bilang, jadi joknya sendiri ini dia custom spec. Dia warnanya tuh dominan merah. Kalau seandainya yang kayak contohnya Edition 1, dia kan dominan hitam. Ininya merah gitu kan. Jadi ini lebih banyak merahnya, jadi terasa lebih racing. Dengan ada aksen diamond stitch gitu di bagian tengah, plus itu di bagian backrestnya ada kayak logo AMG yang timbul kayak gini ya, terasa sangat mewah. Ini pun joknya tentunya kontrolnya semua sudah elektrik, khas dengan Mercedes. Kontrol ditaruh di bagian door trim. Di situ ada kontrol untuk bagian kursi, sekaligus ada fungsi untuk heated dan cooled seats serta memory seat. Iya, jadi udah lengkap banget. Ke bawah ada aksen carbon fiber dengan satin silver, dan tentunya audio dari mobil ini sudah dilengkapi dengan Burmester sound system yang memanjakan kuping. Setirnya dia juga udah elektrik ya, di sini dia bisa tilt dan bisa teleskopik. Memang pengaturannya agak slow gitu ya, tapi ya at least bisa. Dan setirnya sendiri
karena dia AMG, maka setirnya sudah AMG steering wheel seperti ini. Dan nggak kayak AMG lain, dia setirnya tuh lebih sporty karena dia sampingnya tuh flat. Nggak cuma flat bottom, tapi flat side gitu ya. Jadi hampir kotak, terasa sporty banget. Klaksonnya suara seperti ini, cukup gahar. Kontrolnya di bagian kiri itu untuk kontrol audio control plus untuk kontrol screen di tengah. Dan di kanan ada cruise control yang udah adaptif by the way, dan untuk kontrol display di bagian driver. Jadi sesuai gitu ya. Nah, di sini belakangnya juga ada paddle shift. Paddle shiftnya pun tidak terasa seperti paddle shift AMG lain. Ini benar-benar aluminium, dingin dan enak banget. Klikinya tuh terasa sangat high quality. Dan di belakang juga ada stok untuk wiper dan lampu. Dan juga di sini ada untuk stok untuk gear. Speedometernya, nah ini kayak gue bilang, jadi gauge-nya di sini tuh ekstensif banget. Kalian bisa lihat menunya, ada layanan, bantuan, AMG performance, perjalanan, navigasi, radio, media, telepon, dan desain. Desain tadi udah gue bahas ya. Jadi di sini gue bakal bahas main display kayak gini, speedometer digital di tengah, rev counter gede, ada logo AMG di bawah gitu. Dan di sini kayak kanan dan kiri ini bisa kalian atur. Nah, misalnya di kirinya ini sekarang lagi AMG performance display karena pastinya ini yang bakal kalian lihat terus. Di sini ada paling atas tuh ada boost gauge dan ada untuk kayak oil temperature dan gitu-gitu. Kalau ke bawah lagi, di sini ada juga kayak kondisi mesinnya, kayak reduce, exhaustnya yang balance bukan yang powerful, traction controlnya lagi on gitu-gitu ya, settingan suspensi lagi comfort. Kita ke bawah lagi, G-force meter. Kalau kalian nggak cukup satu bisa kanan dan kiri gitu kalau matanya jereng. Dan ke bawah lagi ada lap timer karena lagi-lagi ini SUV bisa kalian bawa ke Sentul dan bisa ngasepin beberapa sports car. Dan juga di bagian kanan kayak yang gue bilang ini juga bisa kayak kalian pindah-pindahin gitu ya. Ada kayak senin, ada kayak tanggal, ada kayak tire pressure monitoring system, G-force meter lagi, ada boost gauge, ada kayak torque and power meter gitu. Dan ya ada tetap ada eco display dan ada bumi, navigasi bisa langsung display di sini. Jadi semuanya cukup di sini, kalian nggak perlu ngeliat ke tengah lagi. Nah, seperti itu. Ke kanan di sini ada kontrol untuk lampu, masih model kompor, dia sudah auto, dan ada untuk kayak lane keep assist gitu. Dan kalau kalian lihat kacanya, itu double glazed. Iya, jadi kalian suara-suara luar tuh nggak akan terlalu masuk ke dalam karena kacanya sudah double glazed. Ke atas masih bukan panoramik dia, jadi old school, masih sunroof yang single kayak gini. Dan ini pun buka covernya pun masih manual, jadi retronya tuh berasa, walaupun di sini ada yang annoying, ntar kita jelasin kenapa. Lampu-lampu di sini, ada lagi dari Burmester di sini, dan ada kontrol-kontrol di sini. Sunroofnya pun tetap bisa dibuka walaupun dia cuma single. Jadi buat kalian yang pengen beli mobil ini untuk kampanye, masih bisa keluar dan dada-dada ke orang yang kalian bohongin. Dan tadi gue lupa bilang ya, jadi dia tuh ada kayak seal plate AMG gini. Ini ada di depan belakang dan ini nyala. Dan suara tutupnya tetap sama seperti yang depan. Nah, jadi begini tuh guys, saya duduk di baris kedua dari Mercedes-Benz AMG G63. Dan di sini, ini udah posisi bang mudi gue tingginya 170 cm. Dan di sini gue masih nyisa ruangan kurang lebih 8,5 jarian. Iya, untuk mobil yang emang gede, ini tuh ruangan bukan masalah menurut gue, karena kan dia masih lumayan gede juga. Plus di sini pun joknya tuh tinggi yang depan, jadi kaki kalian tuh bisa molos ke bagian bawah jok di sebelah sini ya. Jadi ruangan legroom sama sekali bukan masalah. Headroom juga karena dia tinggi banget, dia kan tall box, sama sekali nggak ada sloping-slopingnya. Ini benar-benar terasa lumayan, ada sekitar 8 jarian juga di bagian belakang sini. Dan juga walaupun dia ada sunroof, dia ke belakang sini dia nyoak ke atas lagi gitu, jadi nggak ganggu headroom. Kalau kalian pengen bawa 3 orang di bagian belakang sini, walaupun dia 4MATIC gitu, tapi ini tetap hampir pun terasa nggak sama sekali mengganggu, hampir flat bahkan di sini gitu ya. Kalau kalian taruh orang tengah, kaki dia masih dengan nyaman menapak di bagian tengah hampes ini, nggak perlu nge-intrude ke kanan dan kirinya. Kenapa? Karena mobil ini, walaupun dia modern, dia tetap masih body on frame alias masih ladder frame gitu ya. Makanya ini nggak terlalu intrusif ke bagian sininya. Semuanya di bawah kayak sasis body gitu, masih seperti itu. Tapi kalau kalian hanya berdua, di sini pun kalian bisa turunkan armrest di bagian tengah, yang juga dapat napa leather di sini. Walaupun memang untuk bagian cup holdernya dia nggak di cover sama sekali gitu, jadi expose gini aja. Mungkin ini kedepannya bisa dikasih tutup atau gimana gitu, tapi ya secara function it's fine. Nah, di belakang sini bicara soal fitur, pertama-tama di bagian tengah di sini kalian dapat 2 buah lubang AC yang turbin sama kayak di depan, dan ini pun ada dapat zona sendiri. Jadi kayak yang gue bilang triple zone, di belakang bisa pilih temperature sendiri. Display kecil di sini untuk kalian ngatur temperatur dan untuk ngatur fan speednya. Ke bawah
Ini ada dibuka untuk kayak tempat penyimpanan kecil di sini. Kayak sekaligus di sini pun ada lighter dan ada 5V USB port yang kalian bisa pakai untuk nge-charge. Tentunya audio sampai belakang sudah bermaster dan ada ini ya gambar heated seat. Iya, di bagian belakangnya situ. Jadi memang udah ada heated seat. Kalau untuk depan dia dapat heated dan cool. Kalau untuk belakang sayangnya cuma dapat heated doang. Tapi ya still fine, nggak masalah. Penyimpanan di sini juga seat back pocket ada 2 dan dia modelnya yang benar-benar flush kayak gini, bagus, terasa high quality ya, benar-benar enak gitu. Dan juga di bagian pintu tetap ada tempat buat nyimpen botol yang besar di bagian bawahnya gitu. Jadi duduk di belakang sini, walaupun gue sebagai passenger, misalnya gue orang tua gitu ya, gue masih tetap mendapat ruangan yang nyaman dengan reclining seat yang cukup recline. Jadi tetap lumayan relax. Walaupun pas turun, itu ruangan kaki itu agak kecil. Jadi kalau kalian pakai celana panjang, kemungkinan besar pasti akan kena ke footstep dan celana panjang kalian akan sedikit kotor untuk bagian bawahnya. Tapi ya, kotor itu sehat kan? Dan kalau kita bicara mengenai cargo space alias bagasi, ini juga cukup juara gitu ya. Karena pertama-tama openingnya tuh gede. Kenapa? Karena dia openingnya tuh tipe yang sideway. Ya, karena kan dia punya spare tire gede, nggak mungkin diangkat ke atas, berat gitu kan. Ini terasa sangat premium lagi-lagi. Karena dia kayak ada carpeting gini yang terasa sangat mewah. Ini lebih mewah dari ruang tamu rumah gua. Bagian center capnya itu masih di sini gitu. Modelnya yang screw on seperti ini gitu ya. Ini dipisah dari bannya, cukup premium. Di sini tetap mendapat aksen Napa leather berwarna merah, diamond stitch, dan dia halus, enak gitu ya. Ruangannya karena ini ladder frame alias body on frame, ini udah nggak bisa dibuka lagi, jadi sisanya bawahnya emang sasis gitu aja. Jadi ruangannya masih gini. Dan di sini pun menurut gua udah cukup layak kok, karena kalian pengen masukin koper large gitu kayak 4, di sini masih masuk, koper medium 6 itu pun masih masuk gitu. Dan di sini ada netting di bagian samping-sampingnya sini gitu ya, buat kalian bawa sesuatu. Kemudian ada hook juga di bagian samping-samping sini. Ada lampu yang udah LED dan ada 12V socket, misalnya kalian pengen di belakang sini vacuum cleaner gitu-gitu masih bisa. Dan ini pun ada partial shelf yang juga terasa lumayan mudah digunakan karena kayak tinggal ditekan ya kan otomatis menutup seperti itu. Kalau butuh ruangan lebih banyak lagi, tentunya partial shelf ini bisa dicopot. Mekanisme penurunan joknya memang dia nggak langsung yang sekali jebrek langsung rata gitu ya. Jadi dia harus base-nya dulu dinaikin seperti ini. Ini ada strap di bagian samping gitu ya. Sampai base tengahnya, karena kan ini fold-nya itu 60-40. Nah ini bakal langsung seperti ini. Dan ini udah rata. Kalau saya kalian seperti ini, kalian bisa ngangkut jauh lebih banyak barang lagi. Walaupun memang di sini ada hump yang terasa cukup gede. Ini humpnya tuh kayak Candi Borobudur gitu. Tapi ini nggak yang terlalu gimana banget gitu ya. At least ini kayak ada stepnya gitu. Jadi kalau kalian pengen taruh barang, nggak yang terlalu susah banget. Dan sini kalian tetap dapat ski hatch. Jadi kalau misalnya kalian pengen bawa item yang panjang kayak ski atau 2x4 plank gitu, kalian bisa molosin ke sini, dia langsung molos ke bagian armrest kursi depannya. Walaupun ini fix menjadi salah satu SUV terbaik sepanjang sejarah, namun tidak ada mobil yang bebas dari dosa otomotif, karena itu inilah 3 knowing yang kami temukan di Mercedes-Benz G-Class. Tadi kan gue udah bilang, pintu ini bukannya tuh model kulkas, sideways gitu, dan itu sebenarnya oke untuk ukuran Jeep ya. Tapi yang annoying adalah, mobil ini kan udah setir kanan, sedangkan pintunya ini, dia masih pintu ala setir kiri. Jadi dia bukanya tuh justru malah ke arah passenger. Kalau kalian buka bagasi di lobby, ini tuh malah ke arah lobbynya instead of ke arah jalan. Jadi kayak terbalik gitu. Dan katanya di seluruh dunia G-Class, bahkan yang setir kanan pun ya kayak gini. Jadi dia nggak ada conversion untuk buka yang ke arah sini, dan itu agak annoying. Gue tahu G-Class ini pengen mencoba retro dengan menggunakan handle yang serupa dengan yang model lama gitu ya. Jadi dia fix dan dia dipencet di sini, dan itu nggak ada yang salah menurut gue. Yang menurut gue agak disayangkan adalah dia nggak ada kayak smart entry gitu. Jadi kalau kalian pengen masuk, buka tutup kuncinya tetap harus kalian pencet, dan itu pun suaranya tuh kayak bisa denger ya, kayak suara tembakan, kencang banget, itu bisa bikin orang kaget gitu. Dan untuk mobil 8 miliar, ya mau ngomong homage retro atau kayak gimana tetap disayangkan kalau kalian buka kuncinya tuh harus lewat sini, nggak ada kayak sensor di bagian sini gitu. Sunroof cover ini seperti yang gue bilang, dia kan masih manual. Oke, mencoba untuk retro gitu kan, nggak yang motorized. Tapi karena dia masih manual, dan saking gedenya tenaga mobil ini, kalau kalian launch gitu ya, kalau kalian lagi drag gitu, ini otomatis akan kalah dengan G-force-nya, dan dia akan otomatis kayak begini gitu. Kalau kalian launch kayak otomatis akan seperti ini gitu. Jadi
agak kurang dipikir dengan lebih thorough. And watch this. When you brake hard, this happens. Headlamp washer ini bentuknya sangat nggak flattering. Oke, walaupun mereka mencoba untuk terlihat retro dengan kayak expose gitu atau gimana ya, at least kasih kayak yang bentuknya tuh flash cover atau gimana. Nggak perlu yang motorized, tapi kalau ini bentuknya kayak literally kayak pentil gitu. Jadi agak, menurut gue sih agak kurang memuaskan secara visual. Dan juga ini tidak body color. Ini ketolong karena dia warnanya tuh desinyo mano hitam gitu ya. Coba kalau bodinya tuh warna putih atau warna silver atau warna merah, ini hitam. Jadi literally kayak pentil gitu, agak gimana gitu. Mobil ini kan udah custom spec dan secara price list ini pun sedikit di atas Edition 1. Tapi contohnya kayak pelek ini, oke, dia sama seperti Edition 1 kecuali satu, dia nggak ada red lining di sini, MG emblemnya pun tidak merah, nggak ada side stripe di bagian sini, dan di bagian spionnya pun polos, nggak ada aksen merah. Jadi lebih racing yang Edition 1. Namun tentu saja sebagai salah satu SUV paling legendaris, ikonik, serta bersejarah pasti punya banyak hal yang sangat menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Mercedes-Benz G-Wagon. Seperti yang gue bilang di awal, jadi cat mobil ini tuh sangat eksklusif ya. Mereka nyebutnya tuh Designo Magno Black, Designo, Designo, atau pokoknya itulah intinya. Dan ini lumayan mahal. Seberapa mahal? Sebagai perbandingan, waktu itu pas Kendara nge-review Mercedes GLC Coupe kan pernah tuh dibahas catnya ya, yang warna abu-abu gitu, Dove. Itu catnya kurang lebih 60-70 jutaan gitu ya. Jadi dapat X-Max gitu. Nah, ini catnya itu harganya 310 juta. Iya, jadi kalian pilih option cat black Dove seperti ini atau bisa beli HRV gitu kan. Lampu sein yang ditaruh di atas hood ini kan bener-bener homage banget ke G-Wagon yang lama gitu kan. Kalau dihilangin kan sayang. Jadi dia tetap seperti ini. Tapi orang tuh pada bingung, ini gimana cara comply ke crash regulation? Karena kan ini membahayakan kalau sebenarnya orang ketabrak, ada ini jeder, pala benjol gitu kan. Ternyata misalnya kalian nabrak orang atau nabrak something atau kecelakaan atau gimana, dia kan otomatis retract ke dalam. Jadi ada mekanismenya, dia bakal blek masuk rata body sehingga ini nggak menjadi hazard bagi yang ditabrak oleh kalian. Solusi yang cukup unik ya, keren. Seperti yang gue bilang, mobil ini tuh nggak cuma jago on road atau kenceng doang atau mewah doang gitu, tapi dia benar-benar masih sangat amat capable untuk off-road. Jadi heritage itu ke bawah gitu ya ke sini. Mulai dari differential yang tadi gue bilang, ada yang depan, ada yang tengah, ada yang belakang, sampai suspensi belakang yang masih rigid axle gitu ya, sampai ground clearance-nya. Karena ground clearance mobil ini itu 25 cm. Jadi tinggi banget. Pajero bisa dilindas gitu pakai ini. Dan juga selain ground clearance itu, kalian bisa lihat wading depth-nya. Jadi mobil ini kalau kalian bawa nyebrang sungai gitu-gitu ya, nggak perlu susah-susah, kalian tinggal lihat garis ini aja. Kurang lebih wading depth-nya itu bisa segini. Jadi pakai G63 nyebrang sungai. Sesuai dengan heritage G-Class yang memang katanya lebih kuat dari waktu gitu kan, itu tagline-nya dia, stronger than time gitu. Di sini dia ada kayak emboss badge gini ya, dan ini ada gambar G-Class yang lama gitu. Dan di sini ada tulisannya shock proof. Iya, jadi kayak mobilnya tuh benar-benar tangguh, tahan banting, tahan apapun. Dan ini menurut gua homage yang cukup unik. Nggak semua orang lihat karena ini taruh di bawah, tapi begitu kelihatan ini sangat menarik. Salah satu fitur paling mahal sebagai custom spec dari mobil ini itu justru bukan catnya. Tadi kan catnya gue udah bilang ya harganya 310 juta. Ternyata masih ada lebih mahal. Adalah joknya. Iya, joknya ini itu harganya mahal banget. Jadi pertama dia kan napa leather merah dengan kayak gini-gini kan, berbeda dengan Edition 1, dia lebih racing gitu, dan ada perforated. Di sini pun ada tombol untuk heated and cooled seats, itu nggak ada di G63 yang biasa. Dan juga ada fitur massage alias pijat gitu ya, tapi ada yang kocak. Jadi di sini kan tempat duduk gitu ya, kalian bisa aktifin massage di sini. Tapi karena ini bahasa Indonesia, di sini tulisannya massase gitu ya. Jadi pengemudi massase mati gitu, kayak nanya gua malah dia, pengemudi massase mati gitu. Kocak banget translationnya. Jadi ada hot relaxing punggung, hot relaxing bahu, activating massage, classic massage, massase gelombang. Jadi ada yang massage, ada yang massase. Intinya ini translationnya masih agak-agak ngaco. Tapi yang enak adalah kalau kita nyalain, ini nggak kerasa kayak
massage seat mobil yang ala-ala gitu ya, kayak contohnya kursi belakang Camry gitu ya, cuman kayak ngerasa kayak dipecat-pecat kucing gitu rasanya. Ini benar-benar berasa kayak literally kalian dipijit, dan pun ada heatednya, jadi kayak berasa anget, kayak kursi pijit yang mahal-mahal yang buat di rumah mewah gitu. Jadi berapa harga kursi ini? Tadi kan catnya 310 juta. Jok ini termasuk finishing, warna, massage, heated and coolnya semuanya itu 480 juta rupiah. Ya hampir setengah miliar. Hanya fitur joknya doang gitu. Jadi kalian pilih mau beli Mitsubishi Eclipse Cross gitu, atau kalian beli optional jok di G63 kalian. Yaks. Oke. Gila, suaranya tuh khas banget gitu ya. Jadi begitu aja guys, sedikit funny impression kita mengenai si Mercedes-Benz AMG G63 tahun 2020. Menurut kita, mobil ini itu lebih dari sekedar transportasi, lebih dari sekedar SUV, tapi merupakan sebuah icon, sebuah legend yang tak lekang dimakan oleh waktu. Sesuai dengan tagline dia, stronger than time. Dan menurut kita, ini adalah salah satu mobil paling fleksibel yang kalian bisa beli gitu ya. Kalian pengen ajak off-road, bisa, tangguh banget. Kalian pengen ajak ke track, bisa, 0-100-nya pas setengah detik. Kalian ajak nyaman-nyamanan, bisa juga, karena kemewahannya pun tetap khas dari sebuah Mercedes-Benz modern gitu. Jadi the best of all worlds gitu ya. Dan tentunya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Mas Daniel dari Dipo Akasa Motor, Mercedes-Benz Fluid, yang udah ngizinin kita untuk mereview si Mercedes-Benz G63 ini. Karena nggak hanya sebuah G-Wagon, ini adalah G-Wagon dengan top of the line spec, dan dia pun custom spec. Jadi benar-benar kesempatan yang sangat luar biasa. Thank you banget. Kalau kalian tertarik untuk tanya-tanya mengenai Mercedes-Benz, pengen SPK, pengen beli ini gitu ya, kalian bisa langsung tanya-tanya ke Mas Daniel yang kontaknya ada di bawah sini, atau Instagramnya yang ada di sebelah sini gitu. Mobil yang ini dilepas dengan harga yang cukup fantastis, yaitu 8,1 miliar rupiah on the road Jakarta. Iya, pas dengar harganya kayak, wih, supercar price gitu kan. Tapi balik lagi, kalian gak hanya beli sebuah mobil, ini adalah sebuah ikon yang cukup legendaris. Rata-rata sekarang aja G-Wagon tua itu harganya itu semua masih di atas 500 juta rupiah. Jadi ini sendiri pastinya kedepannya akan menjadi collectible item, dan juga harganya bakal bertahan atau bahkan naik kalau berada di tangan kolektor yang tepat. Kalian ke kolektor itu tentunya kalian yang putuskan sendiri gitu ya. Ya, so thank you banget Mas Daniel, thank you banget Mercedes-Benz Dipo Akasa Motor Fluid, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa gak kalian support kami dengan cara subscribe di YouTube channel kami Laknas Auto Junkie. Kepoin juga sosial media kami, untuk Instagram kami di Laknas_aja sebelah sini, supaya kalian bisa selalu up to date dengan review yang kami lakukan, fun fact otomotif, dan bisa lihat review mobil-mobil yang cukup langka seperti ini gitu ya. Ini sendiri katanya speknya itu di atas kepunyaan Sultan. Sultan yang mana ya, kalian tahu lah ya, yang di sana itu gitu. Ini di atasnya speknya, katanya begitu. So, kesempatan sangat spesial, dan tentunya semua untuk kalian semua Auto Junkies di rumah gitu ya. Thank you banget kalian semua udah nonton. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.